Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik teman-teman di kelas 4A, kembali lagi kita berjumpa di pekan kedua ini di pembelajaran daring. Pada pagi hari ini kita masih daring ya. Untuk jadwalnya hari ini adalah bahasa Indonesia dan kita akan melanjutkan materi pekan kemarin berkaitan dengan puisi. Ini masih di tema 6. Kita masuk ke subtema 2 KD 3.6. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan persiapan ya membuat puisi ya. Jadi membuat puisi sendiri, kita berkarya membuat puisi sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan membuat puisi itu ada beberapa poin, ada 6 poin ini. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan tema puisi yang disukai dulu ya. Kita harus menentukan tema puisi yang disukai. Kemudian yang kedua adalah siapkan peralatan alat tulis. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Jadi melakukan observasi. Observasi itu pengamatan ya. Jadi melakukan pengamatan terhadap objek pada tema puisi. Jadi ketika kita menentukan tema, kita melakukan pengamatan terhadap tema yang kita peroleh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah observasi dapat dilakukan berulang kali ya, agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Jadi kita melalui observasi kita akan memperoleh lebih banyak inspirasi. Kita bisa banyak berimajinasi, berkhayal apa yang harus kita tuangkan menjadi tulisan atau sebuah puisi. Kemudian yang kelima adalah tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Kemudian yang keenam adalah catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Jadi ini berkaitan sekali ya. Yang pertama itu harus kita menentukan tema. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi. Nah, fungsi tema. Jadi fungsi tema puisi itu apa dalam kita membuat puisi, membuat karya puisi? Apa tuh fungsi tema? Yaitu ini, fungsi bagi penulis adalah membantu pengarang ya, membantu pengarang atau penulis untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Jadi kita misalkan menentukan tema tentang jasa seorang guru atau cita-cita ingin menjadi guru, kita menentukan tema guru itu kita harus tetap berada di ruang lingkupnya berkaitan dengan guru. Jadi tidak keluar dari jalur berkaitan dengan guru. Jadi tema, fungsi tema bagi penulis itu seperti itu. Jadi membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua itu fungsinya bagi pembaca itu biasanya ditemukan oleh pembaca untuk mencari makna puisi. Jadi temanya itu berfungsi pembaca itu bisa mencari maknanya puisi ya. Melalui tema kita bisa memaknai puisinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Jadi observasi itu bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau khayalan. Jadi semakin banyak berulang kali kita melakukan observasi atau pengamatan, maka semakin banyak pula inspirasi yang kita dapatkan. Jadi bisa kita mengembangkan imajinasi atau khayalan kita. Kemudian yang kedua adalah pengarang memerlukan inspirasi atau ide untuk membuat puisi ya. Jadi kalau kita ingin menuangkan gagasan kita melalui puisi, kita harus ya memiliki inspirasi atau ide. Kalau kita tidak memiliki inspirasi atau ide ya kita tidak bisa membuat puisi dengan baik seperti itu. Inspirasi dapat diperoleh dengan melakukan perjalanan pengamatan maupun penyelidikan.
perhatikan. Jadi melakukan perjalanan, entah itu melakukan perjalanan kemana, suatu tempat, kita mengamati, kemudian menyelidiki. Nah, itu di situ kita akan mendapatkan inspirasi ya. Nah, setelah kita melakukan inspirasi ya kita tuangkan ke dalam sebuah puisi, tulisan seperti itu. Kemudian menentukan pilihan kata atau diksi. Ya, ini sangat penting sekali, sangat ketika kita membuat puisi, kita tidak serta-merta mencantumkan atau menuliskan, tapi kita juga harus menentukan pilihan kata. Jadi kata yang kita tuangkan ke dalam sebuah puisi itu harus memiliki kata-kata yang indah ya, paling tidak bisa dicerna, bisa diterima oleh pembaca. Jadi yang pertama adalah gunakan kata yang bermakna positif ya, bermakna positif. Kemudian gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Jadi memberikan ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Kemudian gunakan kata-kata yang santun, jadi tidak menggunakan kata-kata yang kotor ya. Artinya kata-kata yang kita tulis, yang kita buat itu adalah kata-kata yang baik. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Nah, ini juga sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Jika kita salah dalam melakukan atau menulis ya, akibatnya akan fatal. Jadi kata-kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, menghina itu kita hindari dalam menulis puisi. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misal keluh, kesah, suka, duka, canda, tawa. Itu kan juga bagus ya, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam menulis puisi. Jadi ketika kita ingin menulis puisi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah siapkan alat tulis untuk menulis puisi seperti kertas dan pulpen. Kemudian yang kedua adalah tentukan tema dan judul puisi. Nah, ini tadi sudah kita singgung bahwa ketika kita ingin menulis puisi kita harus menentukan temanya terlebih dahulu, apa yang akan kita puisi yang kita buat. Jadi harus menentukan tema, entah itu cita-cita, entah itu kegemaran, entah itu hobi ya, seperti itu. Jadi kita harus menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian kita tulis judul puisinya, kita menentukan judul puisinya. Itu juga sangat penting ya, karena apa itu ya. Jadi itu yang perlu kita terlebih dahulu kita tentukan ketika kita membuat puisi. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Jadi kita harus memperhatikan pilihan kata yang kita dalam membuat puisi. Contohnya tadi ya, kita harus menggunakan kata-kata yang positif ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Kemudian selanjutnya adalah tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Jadi kita harus ya itu tadi, kita melakukan observasi, kita menulis imajinasi kita, inspirasi kita, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian selanjutnya adalah bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Nah, ini fungsinya ya agar kenapa kita harus membacanya berulang-ulang, karena kita juga dengan berulang-ulang kita membaca, kita akan menemukan makna puisi, kita bisa mendalami puisi yang kita buat ya. Kita bisa mendalami puisi yang kita buat, kita bisa memaknai puisi yang kita buat itu. Jadi isinya apa, maknanya apa puisi yang kita buat itu. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan makna puisi ya, menjelaskan makna puisi ya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi pribadi. Jadi yang pertama adalah menentukan tema puisi, sama ya.
Kemudian yang kedua adalah temukan hal-hal penting dalam puisimu. Jadi ketika kita ingin menjelaskan makna sebuah puisi, itu kita harus menentukan tema puisinya dulu. Ini sangat penting sekali. Yang pertama kali adalah menentukan tema puisi. Kemudian setelah menentukan tema puisi, kita harus mencari hal-hal penting, ya, hal-hal penting. Kemudian temukan kata yang dianggap sulit, kemudian carilah artinya. Ya, mungkin kosakata baru itu kalian cari di artinya. Bisa jadi kita bisa browsing ataupun kita membuka kamus bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan makna setiap larik puisi. Jadi setiap larik atau baris dari sebuah puisi kita menentukan maknanya, apa yang terkandung dalam setiap larik puisi tersebut. Kemudian buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Jadi dari setiap larik puisi tadi, kemudian larik 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kita buat kalimat yang padu sehingga kita bisa menjelaskan maknanya dari kalimat tersebut. Kemudian ya ini rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Jadi setiap bait kita bisa memaknai puisi tersebut melalui rangkaian kalimat dari makna setiap larik dari puisi tersebut. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran daring bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya silakan nanti teman-teman juga jangan sampai buku bupenanya tidak dibuka ya untuk belajar. Tetap kalian bisa belajar dari buku pena. Jika memang belum jelas seperti apa yang sudah Ustadz sampaikan, silakan bisa dibuka di buku pena tema 6 subtema 2 seperti itu. Kemudian silakan nanti teman-teman kelas 4A silakan kerjakan latihan soal subtema 2 ya Bupena jilid 4C halaman 50 Mupel Bahasa Indonesia KD 3.6. Itu ya tugasnya seperti biasa di akhir subtema itu insya Allah ada soal latihannya. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.